upaya terus menambah dengan berbagai teknologi. Jadi kita ada penyuluh lapangan kebutuhan prasarana konstruksi otomatis akan berkurang karena sudah difasilitasi oleh kebanyakan yang pada kali ini tim rapat berada di Kabupaten Rembang lagi, tepatnya di Dinas Pertanian Kabupaten Rembang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya Pak, dan Pangan di Kabupaten Rembang. Kita sudah bersama Bapak Iwan sebagai Kadis Dinas Pertanian. Gini Pak Iwan, kali ini kami ingin membahas terkait embung, sistem pertanian yang rata-rata tak ada hujan. Kebutuhan pembangunan embung di Kabupaten Rembang sudah berapa Pak? Seingatnya Pak Jenderal. Kendala utama pertanian di Rembang ini karena 80% lebih hanya tadi hujan. Hingga ketersediaan air menjadi permasalahan utama. Arahan dari Pak Bupati Herno terkait pertanian memang akan memperbanyak sumber-sumber air atau tanggal-tanggal air. Salah satu solusinya adalah embung. Catatan kami embung di Rembang ada sekitar 100 meter. Tapi memang ketersediaan air tidak bisa sepanjang tahun karena rata-rata embung kecil pertanian. Karena itu upaya terus menambah dengan berbagai teknologi dilakukan. Tahun ini secara umum bangunan air yang kita peroleh dari APBN kurang lebih ada sekitar 30 unit atau paket dengan bentuk ada yang embung, ada yang sidut, ada IATD, irigasi air tanah datar berupa sumur, ada yang dam parit kurang lebih sekitar 30-an paket. Dari provinsi ada 1 embung lepas. Kemudian dari kabupaten kita ada embung 2 unit, ciduk tambah sumur itu ada sekitar totalnya 9 unit. Sekitar ada 11 paket APBD. Harapan kita dengan tambahan sarana prasarana ini bisa meningkatkan ketersediaan air untuk lahanan kita, utamanya di MT2 dan 3. Ya, Pak. Terus gini Pak, ini kan sudah hampir 1 tahun ya Pak ya, dari Januari ini kan hampir akhir tahun di 2025. Petani sudah merasakan dampak atau belum Pak terkait penggunaan embung, terus upaya dari pemerintah kabupaten untuk ini menambah sumber-sumber air mungkin dari sungai atau teknologi yang baru atau seperti apa? Sudah ada nggak Pak? Untuk yang bisa sudah dirasakan saat ini itu adalah hasil pembangunan di tahun kemarin. Ada fasilitas pom dari pusat. Untuk yang kami sampaikan tadi itu secara fisik baru akan dilaksanakan pengajuannya pada mulai bulan ini, sehingga nanti signifikan terasa di awal MT1 atau nanti di tengah tahun 2023 ya, 26 ya Pak. Tetapi kalau melihat statistik LTT kita, luas tambah tanam padi kita, ini ada peningkatan dan signifikan. Biasanya kita setiap tahunnya itu hanya di angka 39.000 sampai 40.000. Ini tahun ini kita tembus 44.000. 44.000 apa itu? Hektar. 44.000 hektar tanaman padi. Dan total kita punya 26.000. Artinya ada peningkatan luas tanam dari tahun sebelumnya. Ya, tahun 2024. Ya, artinya memang upaya beberapa pembangunan sarana sebelumnya terasa atau bisa meningkatkan, sehingga harapan kami dengan tambahan prasarana yang tadi kami sampaikan
tahun 26 nanti juga bisa meningkatkan tanam. Untuk 2024 ada berapa embung atau fasilitas pertanian yang sudah dibangun Pak kira-kira? Kalau 2024 itu lebih banyak berupa pembangunan IRPOM, irigasi perpompaan, itu fasilitas menarik air dari sumber-sumber air yang ada sungai sama beberapa sumur itu hampir sekitar 60-an unit kemampuan pakai tersebar di hampir semua kecamatan. Itu salah satu yang mendongkrak tanda-tanda. Yang pendongkrakannya juga hampir 50% ya Pak ya, jadi 26.000. Enggak, oh iya kalau lahannya ya, kalau dari sebelumnya sekitar 40 hektar menjadi sekitar 44 hektar gitu. Totalnya di 44. Jadi maksimal di tahun ini ya Pak ya? Ya, tercapai sudah tercapai. Sudah mulai tercapai ya Pak. Nah, untuk hasil panen sendiri Pak, seingatnya Pak Kadis berapa ton Pak itu kapasitas yang dulunya dari 26.000 terus yang ini meningkat jadi 44.000, ada peningkatan yang signifikan atau enggak ya. Untuk kapasitas panen? Produktivitas itu kemarin sempat dibantu diukur oleh BPS melalui anak lapangannya. Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan. Memang untuk triwulan atau MT1 agak kurang begitu tinggi, MT2 nya agak tinggi, rata-ratanya sekitar 6 ton per hektar. Sebelumnya itu di kisaran angka 5,6 sampai 5,7 ton per hektar, sehingga ada peningkatan. Nah, peningkatan ini secara signifikan itu lebih karena iklim atau cuaca di tahun ini mendukung karena ketersediaan air ini relatif curah hujan yang begitu. Nah terus gini Pak Kadis, terkait upaya selanjutnya Pak Kadis untuk tadi kan Bapak bilang 80% wilayah Rembang itu tak ada hujan. Yang 20% ini berlokasi di mana Pak? Ya, jadi yang tidak 20% atau sekitar 44.000 hektar itu adalah lahan-lahan yang sudah relatif bagus tersedia irigasi baik teknis maupun strategis, itu ada di Sale, Panutan, sebagian Sobe dan sebagian di Hulu dan Kecul. Itu memang bisa dikatakan sepanjang tahun tersedia sumber air relatif cukup. Nah itulah yang kita terus jaga sebagai lumbung pangan kita, kemudian kita tambah dengan kemampuan tanam di lahan tada hujan. Tadi kan kita membicarakan pembangunan embung, terus pompa air dan irigasi. Nah kira-kira Pak untuk peralatan Pak, ini kan yang sering menjadi persoalan klasik di untuk bidang pertanian, dan kira-kira dari dinas dari pemerintah kabupaten sendiri seperti apa Pak upayanya untuk melakukan maintenance, jadi biar yang dulunya dibangun baik dari pintu air, fasilitas dan pendataannya juga terkontrol, upayanya seperti apa Pak dari dinas? Ya tentu kami berharap ada pengelolaan yang baik dari kelompok penerima manfaat sehingga bisa mengurangi potensi kerusakan yang berisiko. Tapi kalau nanti dijumpai pada kondisi prasarana yang sudah menurun fungsinya karena kerusakan, bisa diajukan rehabilitasi. Jadi kita akan usulkan untuk mendapat biaya untuk judul biar optimal Ada permasalahan. Targetnya sampai kapan Pak pengajuan pembangunan embung ini selesai? Tahun berapa kira-kira? Jangka panjang? Ya, jadi
Jadi selain yang kami usulkan, itu Pak Bupati melalui beberapa OPD teknis dalam hal DPU itu juga membangun fasilitas air yang salah satu peruntukannya bisa untuk pertanian, seperti dam sungai di Ampang, kemudian ada embung di Kaliombo, misalnya juga ada di Kaliombo. Itu nanti salah satu penerima manfaat utamanya adalah pertanian. Nah, dari kemanfaatan bangunan besar itu nanti kita akan hitung kebutuhan prasarana konsumsi. Otomatis akan berkurang karena sudah difasilitasi oleh perjalanan yang lebih besar. Terus upaya perawatan Pak jangka panjang, mungkin kan nanti setelah terbangun semua itu seperti dari dinas apakah nanti akan melakukan pemeriksaan rutin 1 tahun sekali atau seperti itu? Jadi kita ada penyuluh lapangan yang kesehariannya bersama petani di lapangan. Harapan kami bisa memonitor kemudian melakukan solusi faktual terhadap prasarana yang memerlukan rehab, nanti bisa disampaikan untuk ke depan Bapak terkait petani ini kan kami lihat pas kami berangkat kerja terus ke beberapa wilayah kan terlihat sudah dibangun kembali pintu air yang dari besi itu ya Pak ya. Nah ini himbauan dari kepala dinas sendiri seperti apa Pak? Karena kan kita tahu bersama dulu banyak pintu air, terus portal-portal air untuk irigasi pertanian maupun fungsi yang lain itu ada di desa-desa di wilayah Pantura itu. Ini kan sudah hilang. Terus ada pengadaan lagi, harapannya seperti apa Pak? Tentu kita berharap fasilitas irigasi yang sudah dibangun pemerintah bisa dijaga bersama agar fungsinya maksimal. Ketika kemarau bisa mengalir air, ketika penghujan air lebih bisa mengalirkan air lebih maksimal sehingga tidak ada potensi. Terima kasih Bapak untuk sangat pertama sudah selesai. Dari kami cukupkan sekian, nanti kita lanjut lagi di segmen kedua masih bersama Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan. Dadah.